Hari ini kita akan mempelajari tentang berbagai jenis metode pembelajaran. Secara kelompok, metode pembelajaran dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah kolaboratif, di mana dalam kolaboratif ini terdapat metode team games turnamen, metode team assisted individualization, student team assessment division, number head together, jigsaw, think pair share, dan to stay to stray. Pada kelompok berikutnya adalah komunikatif. Pada kelompok ini terdapat metode pembelajaran think, talk, write, talking stick, snowball throwing, picture and picture, course review hurry. Pada kelompok metode pembelajaran reflektif terdiri atas metode pembelajaran self-direct learning, learning cycle, artikulasi, dan pada kelompok informatif terdapat SQ3R, inside outside circle, make a match. Pada bagian terakhir adalah kelompok berbasis masalah. Pada metode pembelajaran kelompok berbasis masalah terdapat metode problem solving, metode SAFI, metode group investigation, dan metode double loop problem solving. Baiklah, kita akan mulai dengan yaitu pada kelompok pembelajaran kolaboratif. Pada bagian awal tadi sudah dijelaskan bahwa pembelajaran kolaboratif terdiri dari 8 metode pembelajaran. Kita awali dengan team games turnamen. Metode ini dikembangkan pertama kali oleh Slavin pada tahun 1995. TGT ini berhasil mengembangkan skill-skill dasar seperti membaca, aktif, dan komunikasi. Pencapaian yang lain adalah TGT ini berhasil mendorong siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, interaksi positif antar siswa. Yang keempat, harga diri. Dan yang kelima adalah sikap penerimaan atas perbedaan. Sintaksnya atau prosedurnya meliputi pembagian kelompok, di mana dalam kelompok ini kita bisa membaginya menjadi 3 orang per kelompok dengan kriteria 1 anak rendah, 1 anak sedang, dan 1 anak tinggi. Sehingga ketika Anda ingin menerapkan metode ini, Anda harus memiliki informasi detail tentang kemampuan akademik siswa yang ada di kelas Anda. Gali informasi akademisnya, bagi menjadi 3 orang per kelompok, kemudian siapkan format lembar review materi yang akan dilakukan oleh kelompok, dan siapkan sheet atau tabel untuk merekap skor saat turnamen. Yang kelima adalah setelah siswa mereview materi dalam kelompok, dilanjutkan dengan kompetisi individual. Berikan kuis yang bervariasi dan berjenjang dari tingkat kesulitannya dari rendah ke tinggi, kemudian turunkan ke rendah lagi. Siapkan kuis khusus untuk kelompok pandai, kelompok sedang, dan kelompok kurang berdasarkan kemampuan. Yang kedelapan, siapkan juga kuis untuk seluruh siswa secara umum. Kemudian rekap skornya, gabungkan antara nilai individu dengan nilai kelompok. Setelah itu, berikan ranking berdasarkan kelompok dan berdasarkan individu untuk mendapatkan pemenangnya. Berikutnya adalah metode Team Assisted Individualization. Pertama kali digagas juga oleh Slavin pada 1984. TAI merupakan program pedagogik yang mengadaptasi pembelajaran dengan perbedaan individu secara akademik. Robert Slavin mengembangkan model metode pembelajaran kooperatif tipe TAI ini pada Universitas Johns Hopkins. Metode ini dijalankan dengan alasan model ini mengkombinasikan keunggulan kooperatif dan keunggulan antara individu. Berikutnya, metode ini juga memberikan tekanan pada efek sosial dari belajar kooperatif. Kemudian TAI juga disusun untuk memecahkan masalah dalam program pengajaran, misalnya dalam hal kesulitan belajar siswa secara individu, sehingga kerja kelompok ini akan mampu mendongkrak kemampuan belajar individu. Sangat cocok untuk computational skill, yaitu bagaimana keterampilan menghitung. Pada mata pelajaran ekonomi, metode ini tepat untuk menyelesaikan atau
membahas materi-materi yang berkaitan dengan keterampilan menghitung dasar seperti pendapatan nasional, inflasi, pertumbuhan ekonomi, ataupun akuntansi. Sintaksnya adalah lakukan placement test, yaitu penempatan kemampuan siswa di dalam kelas. Setelah itu, Anda bagi kelompok berdasarkan kriteria heterogen, yaitu merata jumlahnya antara yang pandai, yang sedang, dan yang kurang. Setelah itu, secara kreatif mereka akan mendiskusikan, kemudian mereka diminta untuk bekerja berkelompok, dan uji mereka secara individual, kemudian tim skor, dan lakukan rekognisi. Berikutnya adalah Student Team Achievement Division atau disingkat dengan STAD. Pada metode STAD ini dikembangkan juga oleh Slavin dan rekan-rekannya pada tahun 1995 di Johns Hopkins University. STAD diyakini atau difokuskan pada kelompok kecil dalam mencapai tujuan pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran harus disampaikan di awal pembelajaran. Pemberian penghargaan diberikan kepada setiap kelompok, dan guru juga bisa memberikan badge atau penghargaan khusus kepada individu pada siswa yang terbaik. Nah, langkah-langkahnya adalah lakukan pengajaran di awal dengan cara menyampaikan tujuan pembelajaran. Di sini siswa harus benar-benar ditekankan bahwa hari ini tujuan kalian adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Setelah itu, bagilah secara kelompok, bisa 4-5 orang, kemudian tim menyelesaikan lembar kerja yang sudah disiapkan oleh guru. Tentunya lembar kerja ini step by stepnya adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Setelah itu, lakukan ujian atau kuis pada kelompok, kemudian lakukan kuis juga secara individu. Setelah itu akumulasi nilainya. Setelah diakumulasi nilainya, maka silahkan berikan penghargaan kepada seluruh siswa atau seluruh kelompok dengan kategori kelompok baik, kelompok hebat, dan kelompok super. Pada intinya, semua kelompok yang ada di kelas ini akan mendapatkan penghargaan. Tidak ada judgement sama sekali pada metode pembelajaran ini. Berikutnya adalah metode number head together, dikembangkan oleh Russ Frank tahun 1995 juga dari Johns Hopkins University. NHT memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling berbagi gagasan dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat. Persiapannya adalah bagi siswa ke dalam kelompok, misalkan ini ada 25 siswa dibagi menjadi 5 kelompok. Kelompok pertama berwarna biru, kelompok kedua berwarna kuning, kelompok ketiga berwarna hijau, kelompok 4 putih, dan kelompok 5 berwarna merah. Berikan labelisasi dengan memberikan nomor di kepala, misalkan 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka di sini Anda harus menyiapkan 5 topik. Nah, setelah itu mereka berkumpul berdasarkan topiknya masing-masing. Yang A berkumpul dengan topik A, yang B berkumpul dengan topik B, yang C berkumpul dengan topik C, dan yang D berkumpul dengan topik D, dan seterusnya. Untuk berpikir bersama. Nah, setelah itu lakukan pemanggilan nomor setelah mereka selesai diskusi secara acak untuk menjawab pertanyaan dari guru. Kemudian guru bisa memberikan kesimpulan. Oke, berikutnya adalah jigsaw. Jigsaw ini pertama kali dikembangkan oleh Aronson pada tahun 1975. Metode ini berhubungan erat dengan keterampilan membaca, menulis, mendengarkan, ataupun berbicara. Sintaksnya adalah melakukan persiapan, pemberian kelompok, yang pembagian kelompoknya ini sama persis dengan metode NHT. Setelah itu mereka bekerja kelompok sesuai dengan topik, sama seperti. Perbedaannya adalah pada jigsaw,
Mereka diminta untuk melakukan presentasi oleh anggota kelompok di dalam kelompoknya, bukan presentasi di depan kelas yang dipanggil oleh gurunya seperti number head together. Penekanan pada metode ini adalah bagaimana kegiatan membaca itu menjadi kunci dalam mengerjakan atau mengumpulkan informasi di dalam kelompok. Untuk itu, siswa dapat diberikan lembar kerja dengan beberapa keyword untuk dilengkapi, sehingga akan menjadi sebuah standar untuk kinerja kelompok. Informasi yang dikumpulkan pun akan relatif sama. Berikutnya adalah think pair share. Think pair share pertama kali dikembangkan oleh Profesor Frank Lehman pada tahun 1981. Metode ini menjalankan siswa untuk wait or think time. Jadi bagaimana mereka harus menunggu untuk temannya menyampaikan pendapat, kemudian dia menggunakan waktu yang disediakan untuk dia dalam berpikir. Nah, ini sangat baik untuk merangsang bagaimana melatih manajemen pikiran mereka, bagaimana mereka harus menunggu teman lain untuk menyampaikan pendapat tanpa harus disela. Terus kemudian ketika waktu diberikan kepada si siswa yang bersangkutan, maka siswa tersebut dapat menggunakan waktu itu untuk berdiam diri, kemudian memikirkan gagasan. Metode ini diyakini mampu memungkinkan siswa bekerja secara individu maupun kelompok, mengoptimalkan partisipasi siswa, meningkatkan keterampilan parafrase siswa karena di sini adalah latihannya berkomunikasi. Kemudian siswa lebih percaya diri karena tidak perlu hanya perlu presentasi pada kelompoknya saja. Think pair share dilakukan seperti ini, sesuai dengan namanya think pair share. Think artinya berpikir, pair artinya berbagi, dan share berpasangan, pair artinya terus kemudian share itu berbagi. Nah, di sini bisa dilakukan pada empat siswa dalam sebuah kelompok, di mana kasih mereka topik masing-masing per anak. Setelah itu biarkan mereka berpikir. Setelah mereka berpikir, beri kesempatan berpasangan dari kelompok. Misalkan Anda bisa memberikan label dalam satu kelompok, anak A, anak B, anak C, anak D. Nah, silahkan kemudian berikan waktu. Jadi waktunya langsung dibagi menjadi 3 part. Yang pertama adalah think, di mana mereka berdiam diri, kemudian mengumpulkan informasi secara individu. Setelah itu pair, mereka berpasangan. Di dalam berpasangan ini anak akan belajar tadi tentang wait and think time. Bagaimana mereka menunggu temannya untuk menjelaskan dalam pairing atau berpasangan, dan ketika waktunya temannya menjelaskan, dia akan berdiam diri untuk fokus mendengarkan penjelasan teman dan berpikir tentang gagasannya. Kemudian share your thinking with your partner, only one person talks at a time. Jadi tidak ada yang bisa menyela dan waktunya sama. Berikutnya adalah to stay and to stray. Dikembangkan oleh Spencer Kagan tahun 1990. Bertujuan agar siswa saling bekerja sama, bertanggung jawab, saling membantu, memecahkan masalah, dan saling mendorong untuk berprestasi. Metode ini memang dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik secara bersama-sama. Memang cocok untuk kegiatan aktif ya. Memang mata pelajaran ekonomi tidak semuanya berada di era jam-jam pertama, jam 1, 2, 3, 4. Kadang ekonomi pun mata pelajaran ekonomi berada di sesi akhir pembelajaran di sekolah, setelah istirahat kedua, kadang jam 1. Nah, di masa-masa setelah istirahat yang kedua, tentu mereka sudah mulai cukup bosan, perlu ada kegiatan yang lebih aktif yang menggerakkan mereka untuk keluar dari tempat duduknya. Maka metode ini sangat baik sekali. Yang pertama yang harus dilakukan oleh guru adalah membagi siswanya dalam kelompok itu 4 orang dalam kelompok, 1 orang berkemampuan tinggi, 2 orang berkemampuan sedang, dan 1 orang berkemampuan rendah. Maka sekali lagi guru harus menguasai atau memiliki informasi terkait dengan kemampuan dasar siswanya. Berikan pokok bahasan yang berbeda setiap kelompok, kemudian siswa bekerja bersama membahas pokok bahasan yang diberikan.
Dua orang dari masing-masing kelompok pergi ke kelompok lain untuk bertamu dan menggali informasi. Dua orang yang tinggal bertugas memberikan hasil diskusi pada tamu yang datang ke kelompoknya. Setelah itu, tamu yang sudah berkunjung kembali ke kelompok asal untuk menjelaskan informasi dan hasil kunjungannya. Maka di sini dibutuhkan mobilisasi yang cukup banyak, maka Anda perlu menyiapkan setting ruang kelas yang memungkinkan untuk siswa Anda berpindah tempat. Berikutnya adalah metode role playing. Metode role playing ini di dalamnya siswa melakukan permainan gerak yang ada tujuannya, aturannya, dan unsur edutainmentnya. Metode ini berusaha membawa fakta-fakta yang ada di luar kelas untuk dibawa di dalam kelas. Dengan naskah yang sudah dibuat oleh guru, pemanggilan pemeran, dan kemudian siswa yang tidak berperan menjalankan naskah dramanya, maka siswa itu perlu disiapkan sebuah lembar kerja pengamatan namanya. Lembar kerja pengamatan. Contoh role playing. Ini contoh ini yang sudah saya lakukan dulu ketika saya masih studi S2, kemudian saya uji cobakan. Saya membagi atau mengambil 16 siswa untuk berperan sesuai dengan penokohan ini. Setelah itu, dan gambar simulasinya yang ini saya bagikan kepada siswa. Sebagai narator, Anda bisa mengambil siswa Anda atau narator langsung dari Anda sendiri. Untuk lebih mudahnya, memang narasi diberikan oleh guru sehingga modifikasinya lebih cepat. Atau adaptasi ketika pemerannya tidak melaksanakan sesuai dengan kehendak Anda bisa memanipulasinya secara langsung. Siapkan naskah biar mereka memiliki bayangan seperti apa drama ini akan dilaksanakan. Nah, dalam pembelajaran drama yang menjadi kunci salah satunya adalah bagaimana atribut yang dipakai oleh pemeran drama. Usahakan atribut, entah itu pakaian, kondisi ruangan, kondisi lingkungan, itu disesuaikan dengan fakta yang ada di lapangan. Dan itu akan sangat mendukung pembelajaran. Saya rasa pertemuan hari ini berakhir sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih.